Di setiap keluarga tuh ada loh kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan yang bikin semuanya tetap utuh. Tapi seringnya kita nggak sadar. Nah, kali ini kita mau menyoroti salah satu pilar yang paling sunyi tapi juga paling kuat. Seorang ayah dan semua usaha diam-diamnya. Pernah kepikiran nggak sih waktu malam tiba dan seisi rumah udah pada lelap, sebenarnya siapa ya pahlawan tanpa suara yang mastiin semuanya aman sampai pagi menjelang? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Yuk, kita coba singkap tirai dari apa yang disebut pekerjaan tak terlihat. Ini adalah usaha-usaha sunyi yang jadi fondasi ketenangan kita semua. Dan ya, di pusat cerita ini ada sosok seorang ayah. Figur yang tindakannya seringkali jauh lebih nyaring daripada kata-katanya. Dia lakuin gitu aja, tanpa perlu pengumuman, di saat nggak ada satu orang pun yang lihat. Sekarang, yuk kita intip sedikit apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita bakal lihat gimana tindakan-tindakan yang kelihatannya sederhana ini ternyata menyimpan makna yang luar biasa dalam. Coba dibayangin sejenak. Di tengah heningnya malam, kedengeran suara tetesan air dari keran yang bocor. Bukannya diabaikan, dia diam-diam bangun. Bukan buat dirinya sendiri loh, tapi supaya tidur nyenyak keluarganya nggak terganggu sama hal sekecil apapun. Terus ada juga ritual malam yang nggak pernah dia lewatin. Sebelum tidur, dia itu kayak berubah jadi penjaga. Keliling rumah, mastiin setiap pintu udah kekunci rapat. Ini tuh bukan sekedar kebiasaan, tapi ini cara dia nyelimutin rumah dengan lapisan rasa aman, memastikan semua orang di dalamnya bisa tidur tanpa rasa cemas sedikit pun. Kepeduliannya itu bahkan melampaui saat ini. Dia udah mikirin hari esok. Dengan menata barang, nyiapin keperluan, dia sebenarnya lagi merancang pagi yang lebih mulus buat semua orang. Semacam investasi kecil di malam hari untuk kebahagiaan besok pagi. Lantas, apa sih sebenarnya yang jadi bahan bakar dari semua usaha sunyi ini? Kita akan selami motivasi terdalamnya yang ternyata bukan sekedar tentang pujian atau pengakuan. Dan inilah intinya. Dia nggak bekerja dalam diam karena terpaksa, tapi karena itu pilihannya. Pengakuan itu bukan tujuannya. Hadiah terbesarnya adalah yaitu ngelihat keluarganya merasa aman dan terlindungi. Jadi jelas banget ya, bukan tepuk tangan yang dia harapkan. Kebahagiaan sejatinya itu simpel, ngelihat keluarganya bisa istirahat dengan nyaman dan tenang, bebas dari kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang udah dia bereskan duluan. Ternyata semua tindakan ini ada namanya loh, kehadiran emosional. Ini konsep yang indah banget, yang ngajarin kita kalau ikatan keluarga yang kuat itu nggak selalu dibangun pakai kata-kata, tapi justru dengan tindakan nyata yang konsisten. Setiap keran yang diperbaiki, setiap pintu yang dikunci, itu adalah cara dia bilang, aku di sini dan aku peduli sama kamu. Oke, sekarang yuk kita coba bawa pemahaman ini ke dalam hidup kita sehari-hari. Karena tindakan kecil yang kita lakukan ternyata bisa banget membawa makna yang sangat besar. Pesan ini untuk kamu, baik kamu seorang anak yang masih punya ayah, atau kamu sendiri adalah seorang ayah. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan mulai hari ini juga. Coba deh lihat, betapa sederhana tapi kuatnya 3 aksi ini. Sebuah pesan terima kasih yang tulus, pelukan yang sedikit lebih lama dari biasanya, atau sekedar memastikan rumah adalah tempat teraman. Inilah cara kita mempraktekkan kehadiran emosional dalam bentuknya yang paling murni. Tindakan kecil yang dampaknya tak ternilai. Dan mungkin inilah inti dari semuanya. Sebuah pengakuan dan rasa terima kasih. Mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang mungkin nggak pernah kita lihat, tapi dampaknya selalu kita rasakan. Kita akhiri dengan pemikiran ini. Cinta sejati itu seringnya nggak bersuara lantang. Kekuatannya justru terletak pada tindakan-tindakan kecil yang konsisten yang dilakukan hari demi hari, dalam diam. Jadi pertanyaannya sekarang, tindakan cinta kecil apa yang akan kamu lakukan hari ini?